Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video penjelasan mengenai logika matematika ya. Ini agak banyak slide-nya, sebanyak 83 slide ya, lumayan Adik-adik. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah logika ya atau reasoning. Jadi logika itu merupakan dasar dari semua penalaran. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Nah, yang pertama adalah proposisi, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah. Nah, jadi kalau dia nggak benar, ya salah antara dua itu, dan tidak akan terjadi keduanya. Jadi suatu pernyataan atau statement itu bisa bernilai benar saja atau salah saja, tidak pernah keduanya ya. Makanya di sini pakai kata atau, jadi bukan dan. Kalau dan kan dia bisa kedua-duanya ya. Jadi di sini pakai kata atau. Nah, berarti pakai benar saja atau salah saja, salah satunya, ya. Tetapi tidak keduanya. Terus di sini ada contoh permainan ya, gajah lebih besar daripada tikus ya. Secara logika benar ya, Dede. Jadi apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Dan apakah ini sebuah proposisi? Ya juga ya. Proposisi kan dia hanya bernilai benar saja atau salah saja. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar gitu loh ya. Nilai kebenarannya benar. Jadi nilai kebenarannya maksudnya bukan dia harus benar, Adik. Bisa berarti dia salah ya. Nilai kebenaran itu maksudnya benar atau salah gitu ya. Jadi tidak benar. Nggak mungkin dibuat sini nilai kesalahan ya kan. Pasti nilai kebenaran ya. Kemudian permainan yang kedua, nilai 520 lebih kecil dari 111. Benar atau salah? Nah, pernyataan ini, apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Ya. Ini pernyataan Adik-adik, walaupun dia berupa kalimat matematika tanda lebih kecil, ya, lebih besar, sama dengan termasuk pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Iya. Ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Salah, ya, karena nilai 520 lebih besar dari 111. Tapi dia pernyataan ya, berupa statement dan dia merupakan proposisi ya, bisa bernilai benar atau salah. Kemudian yang ketiga ada permainan yang Y besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, tapi apakah ini sebuah proposisi? Tidak ya, karena kita tidak bisa menentukan apakah Y itu lebih besar atau lebih kecil dari 5. Karena kan kita nilai kita nggak bisa menentukan berapa nilai Y-nya ini ya, Dede. Bisa jadi dia 10 ya kan, atau bisa jadi dia minus 3 atau dia 0 malah. Jadi tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya ya, bergantung dari nilai Y. Nah, pernyataan jenis yang ini disebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka ya. Karena dia tidak bisa ditentukan nilai benar atau salah. Dan permainan sekarang tahun 2003 dan 99 lebih kecil dari 5. Nah, hati-hati di sini ya, Adik. Dia ada dua statement. Yang pertama adalah sekarang tahun 2003. Statement yang kedua, 99 lebih kecil dari 5. Ya. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Dan apakah ini sebuah proposisi? Iya juga ya. Tapi nilai kebenarannya bagaimana? Salah ya. Karena ada dua kalimat di sini atau dua statement yang bernilai
salah, dan itu pakai kata hubung dan. Ya. Sekarang tahun 2003, salah. 99 lebih kecil dari 5, salah juga. Salah dan salah ya betul, pasti salah. Gitu. Nanti dia disebut konjungsi ya, yang pakai kalimat dan. Kemudian permainan yang keberapa ini ya, Dedek? Kelima ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Sebentar lah. Saya ada stop share dulu. Oke, berikut kita lanjut ya. Maaf agak terganggu sedikit. Nah, ini ada yang kelima ya, Dede. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, pernyataan ini, apakah ini disebut pernyataan? Tidak ya, ini bukan pernyataan, tapi ada kalimat di sini, ada kata tolong. Nah, berarti sebuah permintaan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Tidak ya, karena tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Dan lagi pula dia bukan pernyataan, otomatis tidak bisa ditentukan benar atau salah di situ. Permainan yang ke-6, X kecil dari Y jika dan hanya jika Y besar dari X. Nah, kita ambil random ya, misalnya X-nya 9.
Terus Y-nya pasti yang lebih besar, ya berapa itu? 20 misalnya. Jika dan hanya jika Y besar dari X, benar ya. Nah, apakah ini pernyataan dulu? Ya, karena dia bisa ditentukan benar atau salah. Apakah ini preposisi? Proposisi? Ya, karena nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Jadi otomatis ya, Dedek. Atau kita ambil yang negatif lah misalnya. Ya, X-nya kita ambil minus 5. Y-nya kita ambil minus 3. Nah, minus 5 kan lebih kecil dari minus 3. Otomatis minus 3 juga lebih besar dari minus 5. Berarti benar ini ya. Sesuatu yang bisa ditentukan benar atau salahnya itu pernyataan atau statement. Nah, jadi di sini dia merupakan pernyataan dan juga merupakan preposisi. Nah, apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Benar. Karena jika X kecil dari Y, ya, hanya jika Y besar dari X. Jika X kecil dari Y, maka Y besar dari X. Atau X kecil dari Y, jika dan hanya jika Y besar dari X. Ini dipahami lebih ini ya, Dede. Oh, perlahan ya. Mungkin saya lebih cepat menjelaskannya. Nanti dicoba ulang-ulangi ya kalau ada waktu, Dede. Mudah-mudahan ada ya. Banyak alasan tidak ada waktu mendengarkan ya. Diulang-ulangi supaya ilmunya dapat ya. Itu aja. Contoh yang pertama, semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Nah, tadi kata kuncinya kalau bisa ditentukan nilai benar atau salah, dia merupakan proposisi. Nah, proposisi itu pasti pernyataan ya, Adik-adik. Ada tidak pernyataan yang tidak bisa ditentukan benar atau salah? Nah, ada tidak? Ya pernyataan, tapi tidak bisa ditentukan benar atau salah. Ya seperti tadi ya, Y besar dari 5. Itu pernyataan, tetapi tidak bisa ditentukan Y besar dari 5 itu benar atau Y besar dari 5 itu salah. Bergantung dari nilai Y-nya. Jadi ada ya contoh seperti itu. Nah, ini yang merupakan proposisi. 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus UGM. Nah, di sini terlepas dari nilai benar atau salah ya, Dedek. Dia bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Yang penting dia proposisi dulu lah ya. Kemudian, contoh yang pertama adalah 13 adalah bilangan ganjil ya. Benar atau salah? Benar, ya kan? Soekarno adalah alumnus UGM. Benar atau salah? Salah. Karena Soekarno presiden pertama hari itu alumnus ITB. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. 8 lebih besar atau sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. Nah, 8 tambah 8 berapa? 16 ya. Akar kuadrat dari 16, 4. Nah, 8 lebih besar atau sama dengan dari 4. Benar. Jadi yang C ini benar, D juga benar. Ada monyet di bulan. Benar atau salah? Salah ya, jangan monyet. Manusia saja, astronot aja yang bisa ke sana. Ya, karena tidak ada atmosfer dan tidak ada oksigen. Hari ini adalah hari Rabu. Bisa benar, bisa salah ya, tergantung. Untuk sembarang bilangan bulat n besar sama dari 0, maka 2n adalah bilangan genap. Ya benar ya. N-nya besar sama dari 0. Misalnya n-nya 0 lah. 2 kali 0, ini harusnya tidak pakai sama dengan ya. Kalau n-nya 0, ini kan kalau ada tanda lebih besar sama dengan 0, artinya n-nya boleh 0 kan. Nah, kalau dia n-nya 0, maka 2 kali 0, 0. 0 itu bukan genap juga bukan ganjil. Dia bilangan yang netral. Tapi dia bukan bilangan positif dan juga bilangan negatif. Bilangan tak negatif. Ya. Jadi lebih baik dibuat n besar dari 0, baru dia bilangan genap untuk yang bernilai benar. Tapi kalau di sini ada sama dengan, otomatis pernyataan G ini adalah salah.
Kemudian yang ke 8 ya, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ini sifat komutatif operasi matematika ya. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Ya, benar. Sudah pasti benar ya. X dikurang Y, walaupun Y-nya negatif misalnya. Nah, itu akan berlaku untuk Y ditambah X. Contoh yang kedua, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi, karena tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Contohnya yang adalah, yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ya nggak tahu ya, benar. Ini bukan pernyataan yang bisa ditentukan benar atau salahnya, tapi dia menanya, jam berapa? Isilah gelas tersebut. Nah, ini juga bukan ya, karena ada perintah. Kemudian X tambah 3 sama dengan 8. Ya nggak tahu, karena X-nya belum kita isi, mau berapa X-nya. Ya. Jadi tidak bisa ditentukan benar atau salah. Terus yang terakhir, X besar sama 3. Kayak tadi ya, Y besar dari 5 ya. Proposisi adalah kalimat berita. Iya, jadi dia tidak boleh berupa kalimat tanya ataupun perintah ya, nggak boleh berupa pertanyaan atau perintah. Harus kalimat berita. Kemudian proposisi dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa P kecil, Q kecil, atau R kecil. Ya, pada umumnya cuma 3 huruf kecil ini ya, adik-adik. Contoh, P, kalimat P, 13 adalah bilangan ganjil. Q, Soekarno adalah alumnus UGM. Nah, R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini merupakan pernyataan dan juga merupakan proposisi. Ya kan? Nah, terus ada mengkombinasikan proposisi. Nah, ini yang gue bilang tadi ada konjungsi, ada disjungsi, ada ingkaran ya. Kalau konjungsi dia pakai kata hubung dan. Kalau disjungsi dia pakai kata hubung atau. Kalau ingkaran berarti tidak, tidak atau bukan ya. Tidak P, bukan P. Notasinya seperti ini ya. Kayak apa namanya itu? Tak hingga. Ya, tapi kalau tak hingga kan dia lebih lengkung ya kan. Kalau ini kan enggak. Ya. Mirip ekivalen tapi dia 1 garis. Kalau ekivalennya bisa 2 garis atau 3 garis. Ya. Kalau disjungsi seperti ini ya, atau dia pakai kata hubung atau arahnya ke atas. Kalau konjungsi kata hubung dan dia simbolnya ke bawah. Nah, jadi yang diingat apa itu konjungsi, kata hubung apa yang dipakai, notasinya bagaimana. Apa itu disjungsi, kata hubungnya atau ya, notasinya seperti ini. Terus ingkaran, pakai kata hubung tidak atau bukan. Ya, bukan juga bisa ya. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk. Tadi ada ya yang 2 pernyataan tadi ya. Sekarang tahun 2003 dan apa tadi? Kita flashback belakang dulu. Sekarang tahun 2003 dan nah ini 99 kecil dari 5. Ini kan pakai kata hubung dan ya, Adik. Di sini ada kata hubung dan. Ini konjungsi. Nah, sekarang tahun 2003 bernilai salah, 99 kecil dari 5 juga bernilai salah. Salah dan salah. Ya, salah ya. Nanti ada tipe-tipenya, Adik. Kalau dia benar dan salah apa ya, salah dan benar apa, benar dan benar apa. Nanti dibuat tabelnya juga, ya, namanya proposisi majemuk. Nah, diketahui proposisi berikut ya. P hari ini hujan. Q murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q berarti pakai konjungsi dan ya. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau pakai disjungsi, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau pakai ingkaran,
tidak benar hari ini hujan. Atau hari ini tidak hujan. Ya, seperti itu. Contoh keempat, diketahui proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi, Q, pemuda itu tampan. Jadi nyatakan dalam bentuk simbolik. Pemuda itu tinggi dan tampan, berarti P dan Q. Nah, ini Ibu maksud tadi ya, Dede. Jadi kalimat pernyataan itu diubah ke dalam simbol atau notasi. Pemuda itu tinggi, tapi tidak tampan. Tidak tampan. Berarti P dan negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti negasi P dan negasi Q, ya kan? Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Tidak benar bahwa, berarti negasi, pemuda itu pendek, berarti dia negasi dari tinggi kan? Negasi P. Atau pakai disjungsi, tidak tampan, negasi Q. Simbolnya hati-hati ya, Dedek. Pemuda yang E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi, P. Atau disjungsi atau pendek. Pendek, jadi negasi P. Dan konjungsi, tampan Q. Ya. Pemuda itu tinggi, satu pernyataan ya. Terus atau, nah pendek dan tampan dijadikan satu kalimat, dibuat dalam kurung. Seperti ini. Yang terakhir, tidak benar bahwa, berarti negasi ya, pemuda itu pendek, negasi P. Maupun itu sama kayak dan. Jadi kalau ketemu pernyataan dalam bentuk tidak dan maupun atau, nah pakai dan ya untuk maupun dan ya pakai konjungsi terus tampan. Nah, pendek maupun tampan itu kan dalam satu satu paket ya kan. Dia tidak pintar dan juga tidak rajin. Nah, berarti kan dua-duanya dia sekaligus. Makanya dalam kurung, dibuatlah dalam satu kurung dia. Nah, ini tabel kebenarannya, jadi ini diulang-ulang kembali ya yang tadi. Harus bisa mengubah kalimat atau pernyataan atau statement ke dalam notasi atau simbol. Nah, ini tabel kebenarannya. Jika P benar, Q salah. P benar, Q benar ya, true juga. Benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, pasti salah. Ya. Intinya gini ya, Dede. Kalau ada salah satu yang bernilai salah atau kedua-duanya salah, dia pasti salah ya. Kalau untuk konjungsi. Nah, jadi yang bernilai benar itu kalau dua-duanya benar. Nah, kebalikannya untuk disjungsi, kalau ada salah satu saja yang bernilai benar, atau kedua-duanya benar, dia bernilai benar. Nah, ini kan kedua-duanya benar nih. Benar atau benar, benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Ya. Salah atau salah, salah satu saja bernilai benar, maka dia benar. Ini salah satu saja bernilai salah, maka dia salah. Ya. Ulang-ulang ya. Kemudian benar, negasinya salah, salah negasinya benar. Misalkan pernyataan P adalah 17 bilangan prima. Benar nggak 17 prima? Benar ya. Q, bilangan prima selalu ganjil. Salah. Karena ada bilangan prima yang genap, yaitu 2. Nah, berarti Q-nya udah salah. Nah, maka benar dan salah. Pasti salah ya. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Semua kalimat ini bernilai salah ya, karena ada salah satu statement atau pernyataan yang bernilai salah. Maka hasil notasi ini salah ya. Gunakan tabel kebenaran. Ya. Ini operator proposisi di dalam Google. Ini apa maksudnya ya? Oh, boleh adik-adik buka ya. Maksudnya kalau
apa namanya tuh, materinya di Google, Adik mau cari silakan. Nah, kalau ada waktu mau dicari di internet bisa. Mau tambahan ilmu silakan ya. Dari kita yang sebanyak 83 ini kalau masih belum paham juga boleh dicari videonya. Yang lebih lengkap, ya. Atau penjelasan Ibu ada yang kurang dipahami, boleh dilihat penjelasan lain di Google. Gitu. Atau materi lain di Google. Itu maksudnya. Nah, ini contoh ke-6. Bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Proposisi majemuk ya. 2 pernyataan, nah ini malah 3. Ada P, ada Q, dan ada R. P dan Q atau negasi Q dan R. Dibuat dulu si P, Q, dan R ya. Ada 3 pernyataan di sana ya. P, Q, dan R dulu. Nah, baru dikombinasikan. Oh, ini kalau P-nya benar, Q-nya benar, R-nya benar. Benar, benar, salah, benar, salah, benar. Benar, salah, salah. Ya. Salah, benar, benar, salah, benar, salah. Ini kombinasi ya, Dedek. Cara cari kombinasinya berapa? 2 pangkat 3, 2 pangkat N. Dengan N itu banyak proposisinya. Banyak pernyataannya. 2 pangkat, ini kan 3 ya. P, Q, dan R. 2 pangkat 3 berapa? Kan 8. 2 kali 2 kali 2. Berarti kombinasi P, Q, R itu ada sebanyak 8. Nah, Dedek carilah mana yang belum ada. Ini kan bisa saja kita terbalik-balik ya kan. Benar, benar, salah, benar. Kenapa Bu nggak 10? Kenapa nggak? Kenapa harus 8? Karena kombinasi sebanyak 3 pernyataan itu dengan 2 pangkat N. N-nya itu banyak pernyataannya. Nah, di sini kita buatlah kalimat yang pertama, P konjungsi Q. Kemudian ada negasi Q konjungsi R di sini ya. Pertama dibuat dulu konjungsi Q-nya. Baru dia dikonjungsikan dengan negasi Q-nya. Baru konjungsikan dengan R, baru dibuat di sini. Nah, terakhir P konjungsi Q disjungsikan dengan negasi Q konjungsi R. Jadi tabel ke-4 dengan tabel ke-6. Makanya hasil akhirnya. Gunakan tabel kebenaran yang tadi ya, Dedek. Jadi P dan Q dulu yang dikerjakan, baru negasi Q, baru negasi Q dan R, baru P dan Q disjungsi negasi Q dan R. Nah, pahami sendiri makna tabel kebenarannya. Nah, oke. Berikut proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Nah, kalau dia benar untuk semua kasus disebut tautologi ya. Jika salah untuk semua kasus, maka dia disebut kontradiksi. Nah, di sini ada berapa tautologi, ada berapa kontradiksi. Nah, ini ada 1 kalimat yang selalu benar ya. Dan 1 yang salah semua. Pernyataan pertama itu tautologi. Kemudian yang terakhir itu kontradiksi. Yang ini. Ya, false, false, false. Nah, ini juga, ini contoh sebuah tautologi ya. Sebuah tautologi kalau hasil akhirnya ini benar semua.
Ya, ada dua pernyataan P dan Q. P atau negasi P dan Q. Jadi dibuat dua pernyataan dulu P, satunya Q. Ada 4 ya, Dedek. Kenapa 4? Nah, karena 2 pangkat 2. Yang tadi ada 8, 2 pangkat 3. Nah, itu. Ini juga contoh pernyataan majemuk, preposisi majemuk yang kontradiksi. Ini contohnya. Nah, dua buah proposisi majemuk disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Nah, ada hukum De Morgan ya. Ini Dede ingat hukum De Morgan ini sering keluar ya. Di soal-soal matematika diskrit itu sering dipakai. Di sini negasi P dan Q, jika dan hanya jika. Nah, ini tidak ada dijelaskan sebelumnya ya, Dede. Ini simbol jika dan hanya jika. Kalau satu arah, ini kan dua arah nih. Oh, bukan. Ini biimplikasi namanya ya, biimplikasi. Jika dan hanya jika. Kalau satu arah saja namanya implikasi. Jika maka itu kalau implikasi satu arah saja. Nah, kalau dua arah seperti ini, jika dan hanya jika, itu namanya biimplikasi ya. Nah, di sini ada hukum-hukum logika. Disebut juga hukum aljabar proposisi. Ada hukum identitas jika P atau benar ya atau salah. Jika dan hanya jika P, jika P dan benar, jika dan hanya jika P. Jadi apapun dia benar atau salah. Ya, kalau dia atau salah maka dia P, tapi kalau dia dan benar maka dia P juga ya. Ini ada dipahami. Ada hukum identitas, ada hukum dominasi, hukum negasi, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan atau absorpsi. Absorpsi, penyerapan. Ada hukum komutatif. Komutatif yang Ibu jelasin tadi itu komutatif pada operasi penjumlahan. Nah, ini komutatif pada disjungsi, ya, yang ini komutatif pada konjungsi. Ini hukum asosiatif, ya, distributif, dan De Morgan. De Morgan ini sering dipakai pada soal-soal. Nah, di sini contoh-contoh yang sebaiknya dipahami. Nah, ini kita bahas yang pertama ya. Diberikan pernyataan, tidak benar bahwa dia belajar algoritma, tetapi tidak belajar matematika. Berapa pernyataan di sini ya, Dedek? Dia belajar algoritma, satu, ya kan? Dia belajar matematika, ada dua pernyataan. Nah, di sini ada kata tidak benar, berarti ada negasi di sana. Terus di sini juga ada negasi, ya, dua kali negasi dia di sini. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika kayak tadi. Kemudian berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan hukum De Morgan. Nah, ini yang mau Ibu jelasin. Siapa tahu keluar di kuis tugas atau UTS. Kita pertemuan keempat UTS ya. Ini baru pertemuan kedua. Berarti nanti hari Rabu UTS-nya. Nah, ini dia belajar algoritma, dia belajar matematika. Ya kan? P-nya dia belajar algoritma, Q-nya dia belajar matematika. Maka tidak benar bahwa dia belajar algoritma, tetapi nah di sini pakai dan ya. Dia tidak belajar matematika. Nah, pakai hukum De Morgan. Apa hukum De Morgan tadi? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Negasi P dan Q. Jika dan hanya jika negasi P dan tadi berubah jadi atau. Sudah. Kemudian Q-nya juga dinegasikan. Kembali kita ke soal. Ya. Nah, ini negasi P dan negasi Q. Ada negasi
di depan kurung ya. Berarti kita negasikan P, kemudian dia jadi atau negasi dari negasi Q. Dia kembali ke Q ya, negasinya jadi hilang. Nah, sehingga pernyataan yang tidak benar bahwa dia belajar algoritma tapi tidak belajar matematika akan ekivalen dengan dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Dan kalau dibuat dalam tabel kebenaran ini bernilai sama ya. Bisa dibuktikan pakai tabel kebenaran. Nah, di sini ada disjungsi eksklusif. Kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara ya. Yang pertama inclusive or, berarti P atau Q atau keduanya. Contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Kemudian yang kedua exclusive or, P atau Q, tetapi bukan keduanya. Ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Berarti kan salah satu ya, bukan keduanya. Nah, tapi kalau ini, dia boleh salah satu atau boleh kedua-duanya. Nah, itu dia. Jadi yang untuk yang pertama itu namanya inklusif, yang kedua eksklusif. Nah, bedakanlah ya. Nah, ini ada operator logika disjungsi eksklusif, XOR ya. Notasinya seperti ini, plus kemudian dilingkari. Tabel kebenarannya, benar XOR benar, maka dia salah. Benar XOR salah, maka dia benar. Salah XOR benar, maka dia benar. Salah XOR salah, maka dia salah. Berarti kan apa maksudnya nih? Kalau dia salah satu ya bernilai benar, dia berlaku untuk nilai yang berbeda, itu aja. Kalau nilai yang sama benar dan benar, maka dia salah. Kalau dia salah dan salah, maka dia salah. Berlaku untuk kedua yang berbeda. Ini ada proposisi bersyarat. Ini sebenarnya banyak ya adik-adik. Proposisi bersyarat. Terus ada lagi, oh ini contoh-contoh. Oh implikasi. Nah ini mau saya jelasin. Nanti dibaca yang mengenai proposisi bersyarat. Ini Ibu mau jelaskan yang implikasi tadi ya. Kan tadi ada konjungsi, terus disjungsi, ada ingkaran, implikasi belum dijelaskan ya. Padahal ini penting. Implikasi. Proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Nah, jika P maka Q, notasinya seperti ini ya, satu arah saja. Proposisi P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi. Proposisi Q disebut konklusi atau konsekuen. Itu teori saja ya. Intinya harus tahu menggunakannya. Jadi kapan dia bernilai benar, kapan dia bernilai salah. Nah, Dede harus bisa menggunakan itu. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika maka ya, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ada jika P maka Q, jika P maka Q. Nah, ya ada dua pernyataan di sana. Cara mengekspresikan implikasi, jika P maka Q, jika P, Q, P mengakibatkan Q, Q jika P, ini ya, Q jika P, tapi tidak pakai maka. Nah, P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q. Q syarat perlu untuk P. Ya, Q bila mana P. Ya. Banyak cara membaca implikasi di sana. Jadi tidak hanya jika P maka Q, tidak hanya seperti itu. Proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Nah, contoh-contohnya ada dibaca ya. Jika hari hujan maka tanaman tumbuh subur.
Itu yang benar-benar ya. Kalau yang salah-salah bagaimana? Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika deskriptif. Ini kayaknya yang benar-benar benar semua ya. Dia tidak hanya benar aja, Dek. Bisa dia bernilai salah. Ya. Q-nya itu bisa saja salah. Atau P-nya itu bisa saja bernilai salah. Kayak yang pertama tadi ya. Kayak yang disjungsi, konjungsi. Kan tidak hanya dia bernilai benar dan benar. Ini ya. Kemudian ada, ini tabel kebenaran untuk implikasi. Jika benar maka benar, bernilai benar. Jika benar maka salah, dia bernilai salah. Jika salah maka benar, dia bernilai benar. Jika salah maka salah, dia bernilai benar. Bu, kenapa ini bernilai salah cuma satu? Ya. Intinya kalau dia implikasi, Q-nya ini harus tidak boleh menuju salah ya. Dari benar, intinya dia tidak boleh kedua-duanya salah. Kalau Q-nya salah boleh, tapi P-nya harus benar. Kayak gini kan, yang jika benar maka salah, maka dia salah. Tapi kalau jika salah maka dia benar. Intinya tidak boleh salah satunya itu bernilai benar ya, tapi yang dibuat maka itu salah. Paham ya, Dedek? Tapi boleh kedua-duanya salah. Ini yang mudah diingat ya. Kalau untuk implikasi P-nya benar, Q-nya salah, maka dia salah. Selebihnya benar, itu aja ingat. Jika P benar, Q salah, maka dia salah. Selebihnya benar. Ini contoh-contoh dari baca. Ini yang ekuivalen ya. Ekuivalen dengan jika P maka Q. Contoh-contoh banyak ya. Ini saya lihat ini apa namanya itu contoh-contoh. Oh ini ada kontraposisi. Nah, konvers ini asalnya itu jika P maka Q, Adik. Konvers atau kebalikannya jika Q maka P. Inverse negasi dari implikasi ya. Jadi tidak apa namanya itu ya, negasi P, jika tidak negasi P, maka tidak negasi Q. Atau gini, negasi P, jika negasi P, maka negasi Q. Atau tidak P, jika tidak P, maka tidak Q. Salah satunya saja ya. Jika tidak P, maka tidak Q. Atau jika bukan P, maka bukan Q. Atau jika negasi P, maka tidak apa? Jika negasi P, maka negasi Q. Nah, gitu ya. Agak susah ini bacanya. Kok nulisnya cepat ya. Negasi P, implikasi negasi Q. Jadi ini jika negasi P, maka negasi Q. Atau jika tidak P, maka tidak Q. Gitu aja. Kontraposisi adalah negasi dari konvers. Kalau inverse, negasi dari implikasinya. Tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya ini cukup diingat ininya aja, Dedek. Apa rumus implikasi? Nah, terus dari P ada negasi P. Dari Q ada negasi Q. Ya. Kemudian ini diimplikasikan. Tadi ingat nilai salah itu jika P-nya benar, Q-nya salah. Ini ya. Selebihnya itu benar. Nah, berlaku untuk yang lainnya.
Contoh itu yang penting-penting ini apa ya? Be conditional. Oh, ini penting juga. Be implikasi. Tadi Bu jelaskan di awal ya. Kalau dia dua arah, bacanya jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika. Q. Dia bernilai benar jika kedua-duanya benar. Ini ya. Salah satu saja dia salah, maka bernilai salah. Kalau disjungsi bagaimana? Berlaku benar jika salah satu atau keduanya benar. Ya kan? Kalau konjungsi berlaku kedua-duanya harus benar, maka dia benar. Ada salah satu yang salah, maka dia salah. Nah, lihat tabel yang pertama tadi ya, udah jauh kita. Udah slide yang keberapa? Udah jauh. Jadi yang perlu diingat, tabel kebenaran untuk konjungsi, tabel kebenaran untuk disjungsi, tabel kebenaran untuk hukum De Morgan, ya. Kemudian tabel kebenaran untuk implikasi, tabel kebenaran untuk biimplikasi. Itu yang penting di materi kita. Selebihnya itu adik-adik pelajari, banyak yang contoh. Oh ya, ini satu lagi ya. Converse, inverse, kontraposisi itu juga penting. Ya, nanti Ibu jelaskan di grup untuk logika. Terus argumen, ada premis-premis di sana, ada dipelajari. Ini nggak saya masukin kandangnya. Oh, ini nggak usah. Ada dilihat saja, ada modus tolen. Satunya itu tadi modus ponen. Jika P maka Q, kemudian ada pernyataan P, maka P ini hilang, habis ya, tinggal Q-nya saja. Titik tiga ini kesimpulan atau konklusi namanya. Sedangkan untuk modus tolen, jika P maka Q, terus ada negasi Q, maka ini habis, tinggal negasi P. Konklusinya negasi P. Yang ketiga ada silogisme disjunktif ya. P atau Q, kemudian ada negasi P, maka dia jadi Q. Ada dia belajar. Ini simplifikasi, penjumlahan, konjungsi. Ini konjungsi udah tadi ya. Nah, ada aksioma, teorema, lemma, dan corollary. Jadi baca sendiri di situ. Oke, itu saja untuk video penjelasan untuk apa ini ya. Logika matematika ya, lumayan banyak. Ya kan? Nanti kita lanjut untuk penjelasan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.